Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang diketahui UT adalah suatu isyarat undak satuan dan suatu sistem linear time invariant. Memiliki tanggapan impuls yang diberikan oleh HT sama dengan T UT minus UT minus 1 minus T minus 2 UT minus 1 min UT minus 2. Nah, sistem LTI di atas kemudian dievaluasi dengan melewatkan isyarat masukan XT UT minus UT minus 1 ke dalam sistem. Nah, pertanyaannya kita coba yang D. Kita mencoba untuk melakukan konvolusi dari isyarat HT dan XT. Jadi, YT gini aja. YT sama dengan XT dikonvolusikan dengan HT. Kita perlu tahu dulu grafik dari XT dan HT. Kita tahu dia punya nilai dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1. Nah, ini XT. Sedangkan HT itu kita lihat dia ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi yang ini, fungsi T, dan fungsi T minus 2. T, U, T minus 1. T minus U, T minus 1, min T minus 2, U, T minus 1, min U, T minus 2. Nah, persamaan HT ini punya dua fungsi. Yang pertama ini fungsi 1. Yang pertama H1T, kita katakan misalkan H1T, dan yang ini ya, H2T. Nah, H1T itu punya interval dari UT minus UT minus 1. Berarti kan kalau UT sendiri, gimana gambarnya? UT kan gini. Ini kan UT ya. Dimulai saat 0 dan dikurangin UT minus 1. Berarti seperti ini ya. Ini T, ini T juga ya. Ini U, T minus 1. Nah, berarti kan kalau UT minus 1, dia jadinya seperti kotak dari 0 sampai 1. Ya. Dikalikan T. Nah, kita tahu bahwa T itu akan bernilai seperti ini ya. T. Jadi ini saat HT sama dengan T. Tapi karena batasnya dari 0 sampai 1, berarti nanti fungsi ini hanya bernilai dari 0 sampai 1. Sedangkan yang T minus 2 itu punya interval dari T minus 1 sampai T minus 2. Berarti punya interval dari 1 ke 2. Ya. Nah, fungsi kedua itu T minus 2, UT minus 1, min UT minus 2. Nah, fungsi yang kedua kan ini, H2. Kita coba H2. Dan H2T sama dengan minus T minus 2 dalam kurung UT minus 1 minus UT minus 2. Yang mana ini kalau kita gambarkan seperti ini. Kita coba lihat intervalnya. Intervalnya berarti dari interval dari 1 sampai 2 ya. Kenapa? Karena UT minus 1 itu kurang lebih seperti ini. Ini UT minus 1. Dia dimulai dari 1. Sedangkan UT minus 2 itu dimulai dari 2. Kan? 2-nya di sini. Nah, dari 2. Jadi kalau misalnya UT minus 1 dikurangin UT minus 2, dia kalau kita kurangin gitu ya. Kita kurangin. Nah, jadinya suatu kotak dari 1 sampai 2 doang gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana grafik H2T. H2T berarti kan intervalnya dari 1 sampai 2. Dari 1 sampai 2. Kita coba masukin ketika T sama dengan 1, berarti fungsinya minus 1 minus 2 sama dengan 1. Nah, 1 ya, 1. Ketika T sama dengan 2, berarti minus 2 minus 2 sama dengan 0. Oke, berarti dari 1 sampai 0. Nah, seperti ini. Nah, sehingga fungsi ini kan fungsi H
1T, H1T, dan H2T. Kita bisa gambarkan digabung ya. HT itu kita gabung. HT kan sama dengan H1T plus H2T gini ya. Berarti gambar grafiknya segitiga dari 0, 1, 1 ke 2. Dari 0, 1, 2. Oke, seperti ini. Ini HT. Nah, kemudian kita konvolusikan kedua sinyal ini. Kita sudah dapat grafik XT seperti ini. Dari 0 ke 1. Dan grafik HT dari 0 ke 2. Kemudian kita konvolusikan. Kita tahu bahwa rumus konvolusi itu sama dengan integral dari minus tak terhingga sampai tak terhingga X tau H T minus tau D tau. Nah, atau juga kita bisa tulis minus tak terhingga sampai tak terhingga X T minus tau H tau. Ini ya, tau. Nah, sekarang kita coba balikan yang X-nya. Sehingga nanti ini dia disebut tau. Nah, ini dia berarti T. Ya, ini di sini T minus 1. Ini T minus tau. Gimana bisa caranya seperti ini? Kita coba satu persatu. Nah, caranya adalah kita coba X tau dulu. X tau. Berarti kan kalau X tau, di sini yang tadinya T jadi tau. Nah, kalau tau berarti jadinya dari tetap ya. Dari 0 sampai 1. Tapi jadinya X tau. Nah, kemudian kalau di reverse berarti X minus tau minus 1. Ini jadinya disebut tau, ini jadi X minus tau. Nah, kemudian coba masukkan T sama dengan minus 2 gitu ya. Saat T sama dengan minus 2, kita coba persamaannya nanti jadi X minus 2 minus tau. Nah, ke kiri atau ke kanan ini guys ya. Caranya adalah dengan kita coba gambar seperti ini. Kita tahu bahwa X minus tau kan saat T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0 itu kita pas nge-reverse si X tau-nya ya. Nah, X tau itu kita reverse seperti ini. Kan saat tau kemudian ini X minus tau, itu seperti ini. Nah, di mana titik A dan titik B, kalau misalkan di atas ini kita punya titik A, itu pada saat tau sama dengan 0, dan B saat tau sama dengan 1. Berarti kalau misalkan di reverse, si titik A-nya itu ada pada saat tau sama dengan 0 juga, dan B saat taunya sama dengan minus 1. Kalau misalkan secara matematis, itu kita bisa tulis seperti ini. Kita pengen X minus tau ini sama dengan A. Yang mana A itu kita tahu saat taunya sama dengan 0, ya kan? Berarti di sini tau harus bernilai sama dengan 0. Begitupun kalau B, secara matematis kita bisa tulis X minus tau sama dengan B, yang mana kita tahu X1 itu sama dengan B. Berarti minus tau sama dengan 1, tau sama dengan minus 1, ya gitu. Jadi tahu posisinya seperti itu. Nah, kalau misalkan minus 2T, minus 2 minus tau, caranya juga sama. X minus 2 minus tau itu harus sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa X0 itu sama dengan A. Berarti apa? Minus 2 minus tau itu harus sama dengan 0. Tau harus sama dengan minus 2. Kalau B, B-nya gimana? X minus 2 minus tau sama dengan B. X1 itu kan sama dengan B. Ya kan 1 sama dengan minus 2 minus tau. Berarti tau sama dengan minus 3. Nah, saat tau minus 2, dia bernilai A, dan saat tau minus 3, dia bernilai B, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat bahwa persamaan ini, X minus 2 minus tau itu berarti digeser 2 kali ke kiri, ya. Jadi bedanya sama minus yang sebelumnya itu digeser ke kanan, ketika sudah di reverse, dia digesernya ke kiri. Kemudian, kalau misalkan minus 2-nya kita ganti T secara general gitu ya, berarti nanti X T minus tau itu hasilnya kita geser taunya di sini ya. Kita
T-nya itu kita geser sembarang nilai gitu. Yang penting nanti di sini T, di sini T minus 1. Karena kan kita tahu 3 ini kan minus 3, itu sama aja kayak minus 2, minus 1. Kalau misalnya minus 2-nya itu kita ganti T. Ya nanti hasilnya kayak gini. Di sini A-nya, di sini B. Kemudian ini untuk persamaannya. Tinggal kita konvolusikan. Berarti nanti konvolusinya seperti ini saat T, ini T minus 1. Kemudian ini tingginya 1, ini X, T minus tau. Nah, si HT-nya kan dia di sini ya, 0, 1, 2. Nah, berarti kapan dimulai? Konvolusinya dimulai saat T-nya sama dengan 0 ya. Saat T-nya sama dengan 0 dia baru mulai beririsan. Saat T kurang dari 0, berarti YT-nya sama dengan 0. Saat T-nya ini dia lebih besar dari sama dengan 0 sampai T-nya sama dengan 1. Dia akan bergerak ke kanan ya. Kalau kita lihat kan dia seperti ini ya. Gerak nah, kayak gini, gerak. Itu ini gerak seperti ini ya. Jadi gerak seperti ini. Nah, gitu. Ini dari saat T sama dengan 0 sampai 1. Nah, kita tinggal copy aja di sini ya. Kita copy, terus ini juga. Nah, kita gambarnya kita copy aja gini. Dan ini saat taunya dia dari 0 sampai 1 kan dia bergerak ke kanan ya. Si kotaknya ini bergerak ke kanan. Ya, yang mulai diarsir kan bagian sini nih, yang terjadi konvolusi ya. Di bagian sini itu terjadi konvolusi areanya. Area yang diarsir dari di sini T, karena dia kan berjalannya T ya. Yang berubahnya kan T-nya ya. Bagian depannya kan T. Sehingga dia dari 0, T-nya sama dengan 0, bergerak maju sampai T sama dengan 1. Artinya apa? Batasan integralnya saat intervalnya dari 0 sampai 1, dia bergerak dari 0 sampai 1 gitu ya. Si YT-nya itu sama aja kayak integral dari 0 sampai T, ya kan? Ini batasan 0, T. Nah, ini tingginya 1, kotaknya tingginya 1, segitiganya tingginya T. Tapi karena di sini kita ubah jadi tau kan? Ini kan H tau ya, H tau. Berarti T-nya berubah jadi tau dulu. Ini cuman untuk istilahnya integral. Jadi biar nggak pusing sama batasan integralnya ya. Di sini kan batasan integralnya T, jadi di sini kita ganti tau. Nah, ini integral berarti apa? 1/2 setengah T tau kuadrat ya, dari 0 sampai T. Berarti YT-nya sama dengan setengah T kuadrat. Nah, ini saat T kurang dari 1. Nah, saat T-nya itu lebih dari 1 sampai 2, ya kan, dia kan gambar kayak gini, ada segitiga. Nah, si kotaknya kan pertama dia ada dalam sini, ya kan. Tapi dia bergerak maju, ini 1, ini 2. Ingat ya, ini 1 itu saat T-nya sama dengan 1 ya. 1 itu posisinya T, ini T minus 1. Berarti kan dia bergerak ke kanan ya, bergerak kanan berarti nanti dia perlu kita gerakkan ke kanan, ini set. Nah, gerak ke kanan artinya dia di sini T, di sini T minus 1. Kita lihat di sini yang terkalikan atau terkonvolusikan kan dua persamaan ya, dua fungsi. Fungsi yang naik ke atas, si segitiga ke atas dan segitiga ke bawah. Segitiga ke atas apa rumusnya? T, segitiga ke bawah minus T minus 2 gini kan. Atau sama aja kayak minus T plus 2. Area yang dikonvolusikan ini ya, daerah sini ya, segitiga ini. Berarti persamaannya, ingat di sini dari T minus 1 sampai, karena di sini ada dua fungsi T dan minus T plus 2, maka kita integralnya juga di dua fungsi yang berbeda. Kita lihat, di fungsi T ini, dia intervalnya dari T minus 1, atau enggak, batasannya dari T minus 1 sampai 1 kan, di sini kan 1. Sedangkan interval yang kedua dari 1 sampai T gitu kan. Nah, berarti ada dua integral dari T minus 1 sampai 1 untuk fungsi yang tau, d tau, ditambah fungsi yang kedua dari 1 sampai T, untuk fungsi minus T plus 2. Minus tau plus 2. Minus tau plus 2. D tau. Nah, integralkan. Ini jadi setengah tau kuadrat dari T minus 1 sampai 1. Yang ini tambah setengah tau kuadrat plus 2 tau dari 1 sampai T. Yang pertama dulu berarti setengah kurang setengah T minus 1 kuadrat tambah minus setengah T kuadrat ditambah 2T ditambah lagi ya, setengah tambah setengah kurang 2. Nah, kita lihat di sini bisa kita kelompokkan aja ya, setengah sama setengah ini ya. 1 terus dikurangin 2 berarti berapa? 1 dikurangin 2 minus 1 ya, minus 1. Nah, ini minus setengah T kuadrat minus 1 kita pecah aja ya. Jadi minus setengah T kuadrat minus 2T plus 1 plus minus ya, minus setengah T kuadrat plus 2T. Jadi ini sama dengan minus 1 minus setengah T kuadrat plus T minus setengah T kuadrat
plus 2T sama dengan minus 1 dan minus setengah, minus 1, minus setengah, dan minus setengah dijumlahkan jadi min 3/2, kemudian plus T plus 2T dijumlahkan jadi plus 3T, min setengah T kuadrat dikurang min setengah T kuadrat jadinya min T kuadrat. Ini untuk batas dari 1, T, 2 ya. Jadi T lebih besar dari 1 kurang dari 2. Yang terakhir berarti saat T-nya sama dengan 2 sampai 3 ya. 2T kurang dari 3. Kenapa batasannya kayak gini? Karena gambarnya nanti pada saat dia udah menyentuh 2 kayak gini. Set, ini 0, 1, 2. Kotaknya kan ada di sini. Kotaknya ada di sini. Bagian bawahnya kan T minus 1, di sini T ya. Berarti si T minus 1 ini kan bergerak dari 1 ke 2 ya. Berarti T minus 1 ini dia batasannya dari 1 ke 2. Nah, biar cantik di tengahnya T doang, itu tinggal ditambahin 1. Tambah 1 ya. Tambah 1. Sehingga nanti T ini jadi 2, ini jadi 3 gitu. Jadi untuk mencari intervalnya biar gampang seperti ini. Jadi dari 2, T, 3, dia bergerak menjauh kanan. Jadi kayak ini. Set. Ini 0, 1, 2, ini T minus 1, ini T. Nah, ini ya, daerah yang di RC ini bagian sini, yang dia beririsan. Sehingga integralnya nanti YT sama dengan integral dari T minus 1 sampai 2. Ini fungsi ini berarti minus tau plus 2 D tau. Sama dengan minus setengah tau kuadrat plus 2 tau. Dari T minus 1 sampai 2. Nah, kita masukin nilainya sama dengan minus setengah kalikan 4 tambah 4 tambah setengah T minus 1 kuadrat plus 2T minus 1 dikurang harusnya ya. Kurang minus 2 minus T. Nah, hitung ini jadinya minus 2 plus 4 plus setengah T kuadrat minus 2T plus 1. Kemudian ini jadi minus 2T plus 2. Ini kita coret 2 dan 2. Berarti sisanya 4 ya. Jadi ini 4 plus setengah T kuadrat minus T plus setengah minus 2T, jadinya setengah T kuadrat, 3T, plus 3T, setengah T kuadrat minus 3T, plus 4 setengah ya, 4,5. Nah, ini untuk YT-nya dari 2 ke 3. Nah, untuk T lebih besar dari 3, YT-nya sama dengan 0. Berarti kita punya interval yang pertama, saat itu bernilai 0, saat T kurang dari 0, setengah T kuadrat dari 0 sampai 1. Kemudian dari 1T sama 2, nilainya min 3/2 plus 3T min T kuadrat. Kemudian saat 2T lebih besar dari 2 dan kurang dari 3 bernilai setengah T kuadrat min 3T plus 4,5. Kemudian saat T lebih besar dari 3 bernilai 0. Grafik hasil konvolusi dari XT dan HT yang sebelumnya gambarnya seperti ini. Akan bernilai 0 saat T itu kurang dari 0. Kemudian saat 0 sampai 1 dia kita tahu bahwa nilainya setengah T kuadrat. Kemudian saat 1 sampai 2 di sini intervalnya adalah minus 3/2 plus 3T min T kuadrat. Dan pada saat T lebih besar dari 2 dan kurang dari 3, nilainya setengah T kuadrat minus 3T plus 4,5. Dari grafik kita lihat bahwa grafiknya akan menurun. Kemudian pada saat T lebih besar dari 3, nilainya bernilai 0. Berarti di sini ada interval pertama, interval kedua, interval ketiga, interval keempat, dan interval kelima. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.